Bukan. Dia disebut bapak itu bukan secara harafiah kan gitu. Bukan secara letterlek terus ada laki-laki yang bapak-bapak itu bukan. Iya, mereka kan taunya debatnya caci maki Pak Tede. Nah itu dia, debatnya caci maki kan gitu. Belajar gitu loh ya. Saya itu 35 tahun di Tritunggal Bapak Ibu. Ya, saya waktu di Tritunggal itu di atas rata-rata, makanya saya ngerti. Kata kita saya paham ya toh. Yohanes 1 ayat 7 1 Yohanes 5 ayat 7 saya paham. Ya, yang sering dijadikan ayat Tritunggal toh. Saya paham Kejadian 1 ayat 1 2 3 saya paham karena saya 35 tahun di Tritunggal. Saya di atas rata-rata. Saya ini pendetanya pendeta Tritunggal dulu. Ngerti? Apa ini? Ya, hostnya nggak on cam katanya. Hostnya nggak on cam. Wih, hostnya nggak on cam. Lu baru main TikTok apa? Iya. Lu baru main TikTok nih. Gua ini mau alapnya di masjid, bukan di TikTok. Lu baru main TikTok kayaknya iya. Lanjut Pak Jur. Iya ini. Ya aneh-aneh yang ditanya ini. Ya itu Mas JMT silakan naik yang anu ya, yang shop Mas JMT dinaikkan itu JMT dari teman kita dari Wanes itu. Ditarik Bang Umar JMT. Oh JMT yang murid ya, JMTV itu, JMTV. Oh dari tempat Pak Jur ini kayaknya. Iya. Ini beda dengan kamar saya lo ya. Semuanya. Ya selamat malam. Ada yang perlu dibanting Pak JMTV? Kalau saya sih narasi ATD setuju. Karena memang saya percayai ya hanya ada satu-satunya, nggak ada yang lain. Tuhan Yesus itu. Setuju saya. Saya bisa bantah. Very clear ya. Very clear. Nah itu. Nah, cuman yang jadi masih penasaran saya ketika Pak Pendeta tadi sebut kata warnes, GO, saya sendiri sebenarnya sih ini ya belum memahami apa itu warnes. Tapi saya lebih ke ya satu-satunya Tuhan ya hanya satu lah, tunggal gitu. Tapi ada tadi Pak mengatakan bahwa Warnes nggak berani dia mengakukan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Allah Bapa, itu nggak berani. Kan begitu tadi ya. Siap. Bukannya tunggal yang nggak berani itu yang itu. Pak, untuk mengetahui tadi yang suruh saya on cam siapa? No. Ya, untuk mengetahui. Gua kasih tahu. Sebentar Pak Tede. Ya. Pak Tede, sebentar Pak Tede. Yang tidak percaya gua ya. Gua mualapnya nggak di TikTok. Gua mualapnya di masjid, ada Pak Jur tuh. Iya. Gua mualapnya bukan di TikTok. Saya yang nyaksikan itu di Masjid Akbar. Ada itu udah gak usah dihiraukan orang baru main TikTok itu. gua mualaf belajarnya ini. Gua mualaf bukan belajar Bible. Gua belajarnya kitab. Lanjut Pak Jur. Iya, saya saksinya. Iya itu tentang tadi loh pernyataan Wanes. Pak Pendeta tentang Wanes ini. Tritunggal berbaju Wanes itu gimana itu? Tolong dijelaskan Pak. Yang simple saja ya Pak, yang simple ya. Siap. Saya jelasin yang simple. Bapak Wanes atau Kristen itu gampang. Bapak dibaptis dalam nama siapa? Kalau masih Bapak dalam nama Yesus, Bapak Wanes. Ayo, simple. Oh itu patokannya di situ ya Pak? Ya, kalau Bapak Kristen dibaptis harus hanya dalam nama Yesus Kristus, telentang selam dalam nama Yesus Kristus. Kalau masih Bapak anak Roh Kudus,
saya itu Yesus Kristus. Saya dibaptis 5 kali. Baptisan keempat saya adalah, Henry, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Saya pernah jadi Yohanes, Pak. Lalu baptisan kelima saya 5 kali dibaptis, aku membaptis engkau dalam nama Yesus Kristus. Bedanya di mana, akibatnya apa? Kalau baptisannya benar, Pak, namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Satu-satunya akses masuk surga adalah nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Percuma Bapak dibaptis, kalau tidak baptisan yang benar sesuai konteks waktu, namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Nggak ada gunanya, Pak. Itu, Pak, ya. Dari situ saya langsung tahu, Pak, Bapak Yohanes atau tidak, ya. Ya, Bapak Yesus only atau tidak, dari baptisannya langsung ketahuan. Yang membaptis dalam nama Yesus Kristus sekarang ini cuman kami, Pak. Kami sudah membaptis 1.200 orang. Nggak main-main dalam waktu 6 tahun. Lupa. Boleh dicek itu sama Valen. Lupa saya. Oh, jadi patokannya itu dalam baptisan. Apabila masih memakai baptisan itu dalam, aku baptis kamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu antara dua artinya, Pak, antara Tritunggal dan Yohanes gitu. Ya, Tritunggal, Yohanes, Yesus only, ya, Unitarian, semua masih begitu, Pak. Tapi yang paling mirip itu, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ada kata belakangnya, yaitu Yesus Kristus. Sayangnya Bapa, Anak, Roh Kudusnya masih disebut. Sayangnya begitu, itu menghujat, Pak. Kenapa? Ya, kenapa kalau itu masih disebut? Apakah ada nilai ininya dengan yang tidak menyebut nama itu? Kan menghujat, Pak. Bapa, Anak, Roh Kudus itu hanya berlaku ketika Yesus ada di bumi. Paham? Semua baptisan ketika Yesus ada di bumi menyebut Bapa, Anak, Roh Kudus, dan baptisannya beda. Berdiri, jongkok, berdiri. Oh. Jadi kalau di baptisan itu yang abdolnya itu diselam atau dipercik, Pak? Selam telentang ya, Pak. Selam telentang dibangkitkan dalam nama Yesus Kristus. Dipercik itu baptisan ngarang bebas itu, Pak. Wah, bahaya Pak TD ini. Siapa bisa bantah? Siapa yang bisa bantah? Bantahlah. Gak bahaya, Pak. Ya silakan dibantah. Nggak ada ayatnya. Aku nggak bisa bantah. Aku kan nggak mau bantah. Saya tidak mau bantah di sini karena saya menghargai, menghormati Pak Pendeta. Dia Pak, lebih nggak bisa dibantah, Pak. Nggak ada dalilnya. Kok mau dibantah? Nggak ada dalilnya, kok nggak bisa bantah? Ya dah, memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Itu baptisan yang nggak ada dalilnya itu. Tapi yang ada itu Pak Tede, yang baptis di dalam tong itu gimana itu? Ya itu apalagi, itu ngarang bebas kuadrat. Ada itu di Memangnya YouTube. ada Bang Umar? Ada di YouTube ada, itu. ada. Baptisnya berdiri, jongkok, berdiri. Berdiri, jongkok, berdiri kan di dalam tong nih. Berdiri, jongkok, berdiri, ya, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ngarang bebas kuadrat. Nah, itu emang ada ya, baru dengar ini. Tadi, Pak, yang melentang, berjongkok, melentang itu tadi kita ngambilnya dari mana nih, ajaran yang dari mana nih kita ini? Kalau perhatikan ya, Bapak catat ya, kalau yang melentang itu Roma 6 ayat 3 dan 4. Coba, Itu Bang Jul bukakan. Saya pengen dicatat aja, Pak. Dicatat aja, Pak, ya. Roma 6 ayat 3 dan 4 itu telentang dibangkitkan karena lambang mati dan bangkit, ya. Kalau yang berdiri, jongkok, berdiri itu Matius 3 ayat 16. Yesus segera muncul dari air. Tuh, berdiri, jongkok, berdiri. Matius 3:16 itu dasar dalil ayatnya. Belum pernah dengar ya, Pak? Ada di YouTubeku, nanti tinggal ngulang aja di sana. Talapkan di YouTube. Belum pernah dengar pasti. Ya, saya belum pernah dengar kalau melentang itu tadi belum.
Ya, saya ngomong pakai dalil Pak. Pasti ada ayatnya. Yang saya omongin pasti ada ayatnya. Ya udah, kalau memang ada ayatnya mau apa lagi Bang Jul? Nah, iya. Memang Iya, ada ayatnya. very clear itu namanya. Nah, kalau saya very clear, kenapa? Apapun narasi yang disampaikan oleh Pak Pendeta ini, karena dia mempercayai bahwa satu-satunya Tuhan tunggal, apapun itu narasinya tetap merujuk kepada oknum, yaitu Yesus Kristus. Itu aja. Iya, nggak ada yang lain. Persamaannya itu Mas JMT Ya sama dengan Pak kayak saya. Didi. Tapi Ya, yang cuman agak Bapak aneh, yang diperbarui. agak aneh sedikit itu kita Pak, baptisannya saling diperbarui aja memaklumi Pak. lah. Baptisannya Pak. Cara Bapak di kota mana? baptisan Bapak ya. kota mana? ya Bapak di kota mana? baptisan aja. Saya Di kota mana Pak? di Lampung, Pak. Lampung ada hamba Tuhan kita. Lampung, Babel ada perwakilan kita. Bapak bisa dibaptis di sana. Sayang Pak, Bapak sudah dibaptis, tapi namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Sayang sekali Pak. Sayang, ya. Nah ini Pak Jul yang bikin saya agak sedikit ini karena di baptisan tadi. Sudut pandangnya Pak Pendeta kan begini. Kalau masih dibaptis dalam nama Putra, Bapa dan Roh Kudus itu belum bisa dikatakan Kristen yang sejati ya, begitu ya. Belum. Kalau masalah itu aku no comment. Ya kan gitu loh. Ya hanya itu. Ya. Kalau saya berbedanya hanya di situ saja sih. Ya, Kalau Yesus ini berkata nih Pak, ini dalilnya Pak ya. Ini dalilnya ya Pak, Markus 16 ayat 16. Siapa percaya dan dibaptis yang diselamatkan. Bapak percaya Yesus satu-satunya Allah? Betul. Dibaptis sudah belum? Udah Pak, tapi salah baptisannya. Ya. Ngapain Pak? Itu dalilnya, Markus 16 ayat 16. Oke. Pak Kalau disconnect teknik pusing ini loh, kan Pak, disconnect. berkaitan dengan teknis ya, tapi tetap baptis toh Pak. Ya silahkan Pak, saya sudah ngasih tahu yang benar. Iya ya nggak apa-apa Pak, terima kasih Pak. Ya, Nggak masalah. Itu saya no problem lah, intinya. Kalau menurut saya sih dari hati ya, walaupun baptisnya mau pakai jongkok, mau pakai selem, mau pakai percik, tetapi Ya. persiapan yang hati ya. kita. Saya sudah kasih tahu Pak yang benar. Saya sudah kasih tahu yang benar Alkitab ya. Ya. Kalau Bapak ngeyel hanya untuk membantah, monggo. Itu urusan Anda. Tapi saya kasih tahu yang benar. Yang benar sesuai konteks waktu. Ya, sesuai konteks waktu. Baptisan itu ada konteks waktunya, Pak. Ada. Kapan baptisan ketika Yesus sudah roh, kapan baptisan ketika Yesus masih fisik. Ada bedanya. Saya sudah kasih tahu yang benar. Kita Itu sekarang bunyinya berada. bagaimana Pak? Ketika baptis yang jongkok melentang itu tadi bunyinya Nah. gimana Pak? Ya. Oke ya, Bisa nggak? jadi baptisannya begini Pak, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berdiri, jongkok, berdiri. Baptisannya Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, itu hanya berlaku sampai Yesus masih di bumi. Ketika Yesus sudah naik ke surga, baptisannya menjadi aku membaptis engkau dalam nama Yesus Kristus, selam telentang. Lu kan clear toh Pak? Enggak, yang selam telentang tadi memang tertulis itu Pak. Ada kan tadi sudah saya bilang Roma 6 ayat 3 dan 4. Baru denger ya Pak. Pak disconnect Pak. bukan kepala, Pak disconnect. Sudah dikasih tahu yang benar itu waktu video mikir. Saya dibaptis 5 kali loh Pak. Saya tuh 5 kali dibaptis. Pertama kali di gereja kurang iman, lalu di gereja Mormon, lalu di gereja Saksi Yehova, lalu di gereja Bingung Indonesia. Terakhir baru bener saya baptisannya. Apa itu Pak gereja bingung Indonesia? Indonesia itu gimana sih? Bingung itu. Pak Pendeta ini udah keliling denom gitu ya. Masuk Mormon sudah, Saksi Yehova sudah, terus apa lagi tadi? Tritunggal sudah, gereja Gereja bingung kurang sudah. iman. Waduh, Gereja luar biasa, kurang iman. luar biasa Pak. Istilahnya aneh-aneh lah ini. Iya. Tapi saya tertarik ini loh Pak Pendeta dengan tadi ya. Saya baru dengar nih ada yang tim akhir zaman
Apa tadi? Anu itu materai ketujuh itu. Materai Enggak, ketujuh gini, itu. karena gini Bang Jul, jadi kami ini pernah ada instruksi juga, itu ada aliran itu yang sistem bunuh diri itu kan? Oh, Jangan ngomong itu, ini kena apa? nanti komanya kena. Bundir Sekte gitu hari aja, kiamat, bundir. Pak. Pak, Sekte. sekte hari kiamat namanya. Tolong Pak ini Pak, gimana Pak itu cara ininya mereka itu Pak? Yang diberitakan pertama kali Kain anak dari ular. Ya. Itu andalannya, Pak. Andalannya Kain itu anak dari ular, bersetubuh dengan ular. Hawa bersetubuh dengan ular. Yang kedua, Bapak akan dicekokin dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis jujur, lalu Bapak dibaiat. Bapak namanya siapa? Bapak Mr. X gitu ya. Mr. X, Bapak akan dibaiat. Mr. X, kamu sekarang sudah disiapkan mau jadi pengantinnya Yesus. Nanti tanggal 20 Januari tahun 2025 kamu akan dipanggil. Siap-siap ya, nanti Bapak loncat dari menara itu. Tuh, bisa loncat, bisa bunuh diri sendiri, nggak makan. Tuh di Tangerang 4 orang mati, ya. Di Bekasi 4 orang. Kemarin terjun dari lantai itu. Pokoknya ajaran yang mengatakan bahwa Hawa bersetubuh dengan ular itu sekte hari kiamat, Pak. Hati-hati. Ini sedang kami ini Pak, kami lagi Dia itu Warren siapa? WMB, Warren Marlon Brand siapa? Ini loh Pak, WMB. ini loh Pak bukunya Pak, ini. Nah ini, aku sampai dikirimin bukunya ini Pak, 7 zaman gereja lah ini. Ya itu. William Marian Branham. Branham. Ya, William Marian Nah, ini Branham. bukunya ini. Itu orangnya udah mati, Pak. Mati tahun 63. Iya Ya. betul. Katanya dia itu nabi apapun lah, tapi dia mati membusuk juga, bukannya bangkit, bukannya dia ke surga. Kabarnya sih pernah membangkitkan orang Pak itu, pengakuannya loh dari yang Ya, percaya. membangkitkan dari Udah tidur kali, Pak. buatnya Membangkitkan ataupun dari tidur ramalannya kali. itu udah berapa? 5 atau 6 gitu, tinggal 1 lagi. itu sekte itu. Kain anak ular. Sekte ya. Iya, teologi itu, nggak mau dinamakan teologisnya gitu. Ya pokoknya kalau Gini, diawali Bang Jul, dengan karena kami ini juga baru-baru ini bahas itu untuk mengantisipasi itu aliran itu menyebar. Jadi udah disebar beberapa provinsi ini untuk mendalami kasus itu. ya Pak. Dulu Sampai saya aku ini kasih ada komen. bukunya lagi tak baca-bacain, tapi saking tebelnya ya pelan-pelan. Tapi Apa itu sih masuknya arahnya ke kemana? ini ya, Nanti Pak. saya pelajarin. Ya Pak Pendeta, dia masuknya ke Kristen ya. Izinnya sih Tritunggal, Pak. Izinnya Tritunggal. Tapi ketika pelaksanaannya itu dia punya kitab sendiri, ya. Sama dengan Saksi Yehova. Saksi Yehova izinnya juga Tritunggal, tapi punya kitab sendiri. Mormon juga, Pantekosta juga, Advent juga, Tarian juga, Karismatik juga, ya, Tarian juga Tarian? ya. Tarian. Protestan juga. Nah ini bahaya Pak Paul ini. Ini Pak Paul sebelah ini. Bahaya ini. Jadi izinnya itu semua Tritunggal, Pak. Izinnya itu Tritunggal, sinodenya Tritunggal, tergantung mau pilih yang mana. Tapi pelaksanaannya beda. Pelaksanaannya punya kitab Mormon, punya kitab Saksi Yehova, punya kitab yang barusan tuh WMB, punya kitab Advent, punya kitab Protestan, punya Deuterokanonika. Tapi kalau izinnya ya Tritunggal, sinode X gitu. Pak, pantesan Bang Umar mualaf, orang begitu banyaknya sih. Bang Umar ya, host. Tenang aja. Nanti yang sesat-sesat itu nanti kita syahadatkan lah. Setuju Mas Ya, CMT? Valen kan mengalami itu, Valen ya. Kalau saya sudah saya. pindah, Pak. Tapi ketika saya Ya, sadar Immanuel itu tadi saya sahadatkan sudah pindah. Ya aku setuju Pak HTD yang Immanuel tadi di ITG itu loh Pak Pendeta itu mau tak mualafkan aja lah daripada bikin ribet aja di sini. Setuju kan Pak? Dimualafkan aja orang kayak gitu. Ya, nggak apa-apa lah, Mualafkan aja itu. Mualafkan aja lah. Daripada ngajak Kisru aja ya di Kristen. Dimualafkan aja.
Mengacau Balap ketuhanan itu. Masa Tuhan ada 3, tapi dibilang 3 nggak mau, 1 pun nggak mau, apa namanya? Sama Pak, semua orang begitu. Coba Bapak cek penyembah patung. Pak, apakah Anda penyembah patung? Sumpah Pak, demi Tuhan saya nggak nyembah patung. Betul? Iya, iya, Ayo. iya. Padahal Bapak Katolik tanya. itu fix ya, penyembah patung ya. Bapak tanya itu. Bukan penyembah patung. Mereka itu ada doa syafaatnya, katanya begitu. Udah tak tanyain berkali-kali kok. Iya. Udah apa enggak? Iya. Tapi kalau Bapak tanya, apakah Anda menyembah patung? Sumpah demi Tuhan, kami nggak nyembah patung. Pasti begitu jawabannya. Kemarin saya tambahin noleh kanan, noleh kiri dulu, nggak ada orang, baru dia nyembah. Iya, kemarin diceritakan sama Titik. Ya begitu Pak. Kalau mau nyembah noleh-noleh dulu dia, Pak. Ya lihat ada orang apa enggak, ada orang apa enggak. Kalau nggak ada orang baru. Soalnya dia kalau ditanya juga gitu, sumpah demi Tuhan, kami nggak nyembah patung. Sama dengan Tritunggal Pak, Bapak tanya Tritunggal, apakah kamu nyembah 3 Allah? Allahmu ada 3. Sumpah Allah kami tidak 3. Kan gitu jawabannya. Aku menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, itu dia bilang. Ya begitulah Pak. Kalau saya tuh. Masih ada, tenang aja, Bang disconnect tuh. Katbahnya ada di situ nih. Makanya kadang-kadang orang tuh nggak percaya kalau saya ini mantannya sedulur Bang Jul. Percaya, keimanan itu kan hak pribadi toh. Yang penting saling menghormati aja. Tapi masih terpampang kok, nggak dibuang, nggak. Saya orangnya tuh nggak ini kok, nggak fanatik saya. Kopiah pun masih banyak. Jadi tujuannya kita berdiskusi ini kan supaya memahami aja Pak. Tidak ada maksud supaya Bapak tarik jadi masuk agama kami, enggak ada kayak gitu. Supaya ketidaktahuan ini dijelaskan, tentu saja menjelaskannya memakai dalil-dalil yang benar begitu. Ya soal Anda mau ini itu enggak ada hubungannya. Oh iya Pak, itu hak pribadi. Semua kan enggak bebas kok. Anda boleh mengimani keimanan masing-masing. Itu tanya sama Valen tuh. Kita habis berdebat apa Valen? Peluk-pelukan. Ya kan? Ya. Masih nggak ada kita, nggak ada. Waktu debat boleh kenceng-kenceng boleh, tapi habis itu ya makan bareng. Itu yang benar Pak. Ya yang benar. Berdialog itu seperti itu yang benar ya. Yang belum tahu, pengen tahu, silahkan bertanya. Gitu. Makanya itu jangan ngeyel gitu Pak ya. Apalagi membijak-bijakkan ini kagak bener. Tritunggal itu kadang menghujat gitu ya. Saya benar-benar nggak setuju gitu. Karena dalam ketuhanan sendiri aja belum pas gitu loh. Ngapain mau ngurusin? Loh kalau menurut saya sudah fix loh. Muslim sudah fix ya satu Tuhan Esa. Begitupun pula Kristen ya. Kristen yang Kristen sejati loh. Saya bilang dia fix sudah Yesus Tuhannya. Bukan nggak ada lagi yang Yesus punya Bapak lah. Yesus punya berdoa pada Bapak lah. Udah nggak ada, udah fix, udah selesai. Yang lebih fit lagi ini Pak Paul. Pak Paul itu. Paul ini belum selesai, ini perlu diselesaikan dulu. Itu hanya satu itu. Masih semifinal dia Pak. Belum. Tuhannya belum final Pak, masih semifinal. Kan semifinal itu bertiga, berempat. Kalau final satu Pak. Makanya sudahlah teman-teman Kristen yang masih tungtung yang belum final itu nggak usah dulu lah mau hujat. Nggak apa-apa Pak, asal dia asal untuk belajar. Kalau untuk belajar nggak apa-apa, saya ini menampung, saya ini ditanya apa saja boleh. Yang menjadi masalah kan mereka kontrol dirinya lemah banget Pak. Dikit-dikit sesat, bidat, nyali nggak punya, disuruh ketemu nggak berani, ya kan? Cuman bidat-bidatin, nyesat-nyesatin. Kalau punya nyali ketemu sama HTD, gitu kalau saya Pak.
seperti gini tadi, siapa Immanuel tadi, lihatlah narasinya aja sudah mau berotori kata-kata gitu loh. Saya dengernya aja ya ampun nih orang. Jadi disitulah ya apa namanya Tritunggal itu memang pinter benar dia untuk Kelihatan banget kok. balikan. Iya Pak Jul. Ini kabar yang Saya terakhir males ini kan apalagi sama kebanyakan dia. yang udah naik laporan kan ya dari sana toh. Dari Tungtung. Iya, nah, itu sudah A1 itu. Kebanyakan dari sana. Yang kalau menurut saya Islam Muslim itu sudah fix ya, jadi sudah selesai ketuhanannya Esa satu gitu loh, sudah nggak usah lagi. Nah yang masih belum final, masih semi final, nah itu loh perlu dipinalkan dulu gitu harusnya. Bener nggak kira-kira Bang Jul? Ya iyalah, urusi agamanya masing-masing lah, kan begitu. Iya. Mau di keyakinannya itu masih banyak carut marut kok, masih semifinal semua. Ada yang Tuhannya satu ngakunya, ada yang Tuhannya dua. Pak Karen kan Tuhannya dua ngaku tuh. Ada yang katanya 3 tapi ngaku 1, ada yang 7. Nah, ada yang terbanyak itu 15 itu saya dengar di Komalku. Aku sendiri yang dari orang luar aja pusing kok. Bener loh Pak Titi? Ada yang 15 loh. Yaitu ya Bapak Roh Kudus, Bapak Roh Kudus sama Yesus ditambah 12 murid Yesus. Jadi 15 Tuhannya. Aduh, Ya. nggak tahu lah. Ada bunda. Apalagi tambah dengar bunda. narasinya Luga, keluarga Allah. Jadi ada bapak, ada anak, ada ibu. Nah Ada itu lagi itu. yang bikin Roh saya Kudus aduh, itu ya ampun. Ini kan- digambarkan sebagai perempuan. Nah, kayak gitu. Ya nggak tahu lah, Nah. kayak gitulah. Saya no komen ya, masalah itu no komen. Kurang Ya Pak ganteng, Jur, Pak. ada yang baru tuh Pak Jur. Ibu siapa? Bu Yanti atau siapa Pak Jur? Oh iya ya. Selamat Windy. malam Bu Windy. Ada yang perlu ditanyakan Bu Windy dengan narasumber kita Pak Hendri Tan? Bu Windy? Selamat malam Bu Windy. Nah Bu Windy mungkin menjauh dari perangkat ya. Pak Paul, ada yang perlu dibahas lagi Pak Paul? Pak Paul sepertinya terguncang nih, sebentar lagi mau alap ini. Pak Paul? Menjauh dari perangkat. Silakan yang lain kalau mau naik. Jadi Nah, ini Bang Jul, Bino, Pak Bino ini Pak Bino. kesempatan Bang Jul yang masih semi final itu perlu dimualafkan dulu. Perlu itu Mas. Apa? Kayak Bang Paul ini kan perlu dimualafkan nih. Biar paham Esa itu tunggal ya, satu-satunya, bukan Esa itu terus jawab Esa itu kesatuan. Esa. Ada yang Esa itu kesatuan. Seperti ya itu. Ya seperti inilah pulau-pulau di Indonesia itu berbeda-beda tetap satu jua, itu namanya Esa. Ya gitulah. Pak Brino, silakan naik Pak Brino. Ini Pak Brino dari Tritunggal ini juga ini. Dinaikkan Pak Umar. Aku nggak bisa naikkan, bukan host soalnya. Halo, selamat teman. Ya selamat malam Pak Brino. Gimana tadi malam Iya. dengan Samuel, puas gua? Kalau nggak puas nanti bisa diulangi lagi ya. Iya, Pak Samuel Nah, ini- kalah sudah. Ya, udahlah saling ngeklaim nggak apa-apa. Itu terserah audien aja. Di sini ada Pak Hendri Tan ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sama Pak Hatidi. Silakan, monggo. Tapi iya, selamat malam Pak Hendritan. Malam, Pak. Iya. Malam, Pak. Sebelumnya Anda ini ya pendeta dari mana ini Pak? Tritunggal atau Kristen, Pak. oh tanpa denom gitu ya maksudnya? Tanpa denom. Iya iya. Iya, saya mau tolong tanya Pak. Pengertiannya Roh Kudus itu apa ya Pak ya? Mungkin bisa dijelasin. Ya, perhatikan ya Pak. Roh Kudus itu roh Allah, roh Kristus, roh Tuhan, roh Yesus. Jadi roh Kudus itu punya nama Yesus. Dari dulu Pak, namanya roh Kudus itu roh Allah, roh Tuhan, roh Kristus, roh Yesus.
Tuh. Oh iya. Nah, makanya menghujat Yesus manusia diampuni, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Sekarang Yesus itu Roh Kudus, Pak, Roh Allah, Roh Tuhan, Kristus. Nah, ya, Matius berapa? Berapa itu ya? 12:32 ya. Menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Roh Kudus itu siapa? Yesus. Ya, kalau Bapak menghujat Yesus, Yesus yang roh, Bapak bilang Yesus masih manusia, Yesus masih sujud pada Bapak, menghujat Roh Kudus tidak diampuni, Pak. Tuh, gitu Pak ya. Kalau ini Pak, apakah Yesus itu adalah Bapak? Tidak ada Pak Yesus Bapak. Yesus itu perkataan langsung Yesus ya Pak. Ini perkataan langsung Yesus. Aku Alfa Omega, aku Maha Kuasa, aku Tuhan Allah, aku Roh Kudus. Yesus nggak pernah bilang aku ini Bapa, nggak pernah bilang. Clear? Itu kata Yohanes itu Pak. Ya, makanya kalau Yohanes Pak ditantang suruh bilang Yesus satu-satunya. Berani dia, kalau satu-satunya nggak berani. Iya. Ini berani Pak. Nah, apa nggak berani? Ya kalau berani ya baptis yang benar Pak. Wah, saya itu kalau baptis itu dibaptis dengan api Pak, bukan lagi dengan air. Saya dibaptis dengan api. Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Kalau seseorang dibaptis dengan api, dia harus percaya Yesus satu-satunya Tuhan Allah. Ya, dibaptis dengan Roh Kudus harus percaya Yesus satu-satunya Tuhan Allah. Nggak mungkin kalau masih percaya Bapak dalam nama Yesus atau baptisannya masih salah, Bapak dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak mungkin. Clear. Itu cuman klaim doang itu Pak. Lalu bilang dibawa ke surga, tidak mungkin. Menyembah Bapak tidak mungkin. Saya pribadi dengan Yesus siapa? Kan udah saya kasih tahu yang benar Pak. Saya sudah kasih tahu yang benar, ya. Iya betul. Pak MTV ini. Kalau tetap mau menolak ya nggak apa-apa, kan itu kehendak bebas masing-masing. Punya kehendak bebas Pak. MTV salah, MTV pemahamannya kurang pas. Kalau Pak Brino ini model baptisannya bagaimana? Bisa diterangkan di sini? Selam telentang dalam nama Yesus Kristus. Iya, selam telentang dalam nama Yesus Kristus. Wait, itu. Pasti beda dengan Pak Brino nih. Kalau Pak Brino gimana? Atas nama siapa? Iya, tiga nama. Atas nama Bapak, ya wes, Yesus, lalu dan Roh Kudus. Apa-apa? Ini termasuk ini masih belum bisa jadi Kristen ya. Final ya ini, Pak. Namanya belum tertulis dalam kitab kehidupan Pak. Sayang banget ya. Suara saya nggak jelas ya, Bang Sul. Jelas kok, bagus suaranya. Oh bagus ya. Iya. Pak, bisa diceritain sedikit terkait perpuluhan Pak? Persepuluhan ya. Iya. Persepuluhan itu ada banyak ayat, terutama yang sering dipakai Maliaki 3, 10-11 ya. Persepuluhan total batal Pak, 100% batal. Persepuluhan itu hanya untuk zaman Yahudi. Ya, Taurat sudah digenapi, Matius 5 ayat 17-18, lalu dibatalkan Efesus 2 ayat 15. Waktu Yesus datang menggenapi, waktu Yesus mati membatalkan. Datang dan mati beda Pak. Yesus datang menggenapi, Yesus mati membatalkan. Di Taurat sudah batal, persepuluhan termasuk Taurat. Yang memberi persepuluhan itu dosa, yang memungut persepuluhan dosanya kuadrat. Persembahan harus mengikuti 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Sukarela, sukacita. Tuh yang benar. Clear. Tapi kalau gereja nggak ada perpuluhan kan nggak bisa berkembang Pak. Gereja kan juga butuh biaya, butuh dana. Jadi pada saat zamannya Sukuleng salahnya kan sendiri. Oke, salahnya sendiri gereja membangun gedung, salahnya sendiri. Tidak ada ayat Alkitab Kristen membangun gedung gereja, enggak ada.
Yang benar Pak, yang benar ya Pak. Menumpang itu di sewaan. Kami membangun gedung pertemuan umum. Gedung pertemuan umum salah satu ruangannya bisa untuk ibadah, disewa. Menghasilkan gedungnya cari duit sendiri. Semua hamba Tuhan dilarang memungut persepuluhan, buah sulung dan sejenisnya. Persembahan harus sukarela. Karena gedungnya sudah cari duit sendiri. Itu yang benar Pak Alkitabiah. Ya, Kisah 1 ayat 13-14. Beribadah pertama kali orang Kristen itu hari Minggu di tempat sewaan, tempat menumpang. Itu yang benar. Tidak boleh membangun gedung gereja. Ya, Kisah Rasul 17 ayat 24. Allah tidak mau. Bisa dapat duit dari mengelola gedung pertemuan, ruangannya masuk ke kami, ke pusat. Itu Pak, tidak boleh mengut persepuluhan. Nah, begitu caranya Pak. Ya, itu yang benar Alkitabiah Pak. Iya. Jadi pemahamannya Bapak, poin pentingnya yang bisa saya dapat bahwa membangun dilarang, terus yang kedua harus ibadah menyewa tempat, begitu Pak ya, kira-kira. Pak, saya membangun gedung pertemuan umum sendiri. Ya Pak, saya membangun gedung pertemuan umum sendiri, lalu gedung ini bisa cari duit sendiri. Pendetanya bisa jadi kaya karena mengelola gedung pertemuan umum. Clear Pak? Ya, kami sewa bayarnya murah kepada gereja-gereja, kami sewa murah, kasih murah lah. Itu yang benar Pak, ya, supaya ajaran kita murni Pak, hanya Alkitabiah. Tuh, nggak ada Pak, orang bangun gedung gereja itu nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena ujung-ujungnya kan begitu. Ya, perut adalah Tuhanmu. Berapa? Filipi 3 ayat 19. Ya, para maaf nih ya, banyak hamba Tuhan yang pikirannya perut Tuhan. Tuh Pak. Iya. Jadi kalau pembangunan tahu persepuluhan, ya. Bapak tahu persepuluhan tiap awal bulan di WA. Pak, kenapa Bapak belum bayar? Udah tanggal 1 nih Pak. Tahu kenapa begitu? Karena untuk biaya Pak, bayar listrik, bayar ini, bayar air, bayar pekerja, ya salahmu sendiri. Bikin kayak gedung pertemuan umum, cari duit sendiri itu gedung. Itu Pak yang benar. Ini ya Pak. Iya. Jadi pemahamannya Bapak seperti itu, ya. Itu Alkitabiah Pak. Itu Alkitabiah. Iya. Ya. Mau bagaimana lagi saya bicara? Ya. Jangan dibantah karena itu Alkitabiah. Iya. Jadi Bapak ini ya Pak, artinya mengatakan itu dalilnya semua kan ada di Alkitab. Ada ya. Alkitab. Tapi Alkitab Kristen ya Pak, jangan pakai jangan pakai Alkitab Katolik, jangan pakai Alkitab Protestan. Kagak cocok. Kalau Yehova gimana Pak? Yehova. Wah, apalagi Pak? Yehova. Itu benar apa salah Pak? Aku kan di Saksi Yehova 2 tahun Pak. Saya ini di Saksi Yehova 2 tahun. Di Mormon hampir 2 tahun juga. Oh. Salahnya di mana sih Pak? Saksi Yehova. Kalau ditanyakan kalau Tritunggal bagaimana Pak, gitu loh. Gimana? Kalau Tritunggal bagaimana Pak? Pak Brino ini kan Tritunggal ini. Iya, Tritunggal saya. Tunggal 35 tahun Pak, 27 tahun ditambah, ya saya 35 tahun di Tritunggal Pak. Dan ketika saya di Tritunggal, saya di atas rata-rata Pak. Saya itu orangnya serius,
Kalau saya meyakini sesuatu, saya pelajari betul, ya. Berarti Ya, saya mampet, Pak. Pak Pendeta ini termasuk orang yang mudah dipengaruhi lah dulu ya. Dulu ya saya katain. Jadi ikut Mormon udah, ayo ikut Mormon. Dulu, Pak, bukan begitu, Pak. Bang. Mesti goyang. Salah, Pak. Imannya goyang. Belum dibuka. Ya, dulu itu saya belum dibuka mengerti kitab suci. Karena saya tidak menyembah Yesus. Dulu saya menyembah Bapa. Ya, lembutkanlah hatiku. Wah, itu saya dulu mantep, Pak, kalau nyanyi gitu, Pak. Di gereja bingung Indonesia dulu saya, Pak. Ya, karena saya tidak menyembah Allah yang benar. Ya, maka saya tidak dibuka pikiran mengerti kitab suci. Tidak. Saya itu baru jadi Kristen tuh 18 Mei 2018 loh, Pak. Baru 6 tahun lebih dikit. Pernah sekolah Alkitab, Pak? Plus pernah Sekolah saya sekolah Alkitab, benar, pernah sekolah teologi. Enggak pernah. Saya itu tidak pernah sekolah teologi. Saya sekolah Alkitab, Pak. Oh iya. Alkitabnya Bedanya pakai apa ya, KJV Pak? yang ada. Ya, Bedanya apa ya? Sekolah Alkitab dengan teologi, sekolah teologi. kalau teologi itu, Pak, itu pakai buku-buku teologi. Bapak baru masuk hari pertama nih, Pak. Hari pertama sekolah teologi ya. Masuk hari pertama pelajaran pertama. Saudara-saudara, para mahasiswa, baca yuk Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara Elohim. Nah, Bapak udah diselewengkan tuh. Elohim. Dari mana ada Elohim? Ayo, ini baru hari pertama, Pak. Ya, yang benar beresit bara El atau Elah. Eloah. Kalau Elohim itu jamak, makanya jadinya Tritunggal. Itu sengaja, Pak. Itu oleh teologi sengaja dibikin Alkitab Elohim. Kami nggak kenal Elohim, Pak. Kami nggak kenal Adone, kami nggak kenal Elohim. Yang ngomong Elohim Adone itu Tritunggal. Kami nggak ada, Pak. Oh, itu baru pelajaran pertama loh, Pak. Hari pertama, jam pertama, pelajaran pertama sekolah teologi. Bapak sudah diselewengkan menjadi Elohim. Jadi Bapak mengakui atau memahami Allah yang sebenarnya itu seperti apa, Pak? Allah itu esa itu artinya satu. Allah itu harus roh, ya. Allah itu punya nama Yesus Kristus. Oh. Kalau tidak satu dan tidak roh, mohon maaf, apalagi tidak punya nama. Allah itu namanya Yesus Kristus dari dulu. Berarti kan namanya, itu Yohanes itu, Pak, alirannya, Pak. Kalau Yohanes itu tidak berani ngomong Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, nggak berani. Kalau satu-satunya berani, saya loh ngomong. Ya berani, tapi suruh baptis nggak berani, sama aja. Itu kan pemahamannya Bapak, karena Bapak kan merasa Bapak ini menjadi panitia kebenaran. Kalau penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, Bapak harus nyembah Yesus, Pak. Nggak boleh nyembah yang lain. Bapak nyembah siapa emang? Yesus lah. Apa ya? Nggak ada yang lain nyembah. Ya, siapa? Memang berani, Pak. Ya. Terpujilah Engkau. Ya, gini ya misalnya ya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah. Segala puji syukur untuk Yesus. Berani begitu? Ya berani lah, apa memang. Dan sekarang sampai selamanya Yesus Engkau Tuhan Allah. Berani? Berani dong. Ya kalau berani ya bagus. Pak, maksudnya begini, Pak. Saya ingin tahu pemahamannya Bapak, bahwa Bapak ini mengikuti konsep bahwa Yesus sama dengan Bapak, kan gitu kan? Enggak, Pak. Lalu gimana, Pak? Yesus tidak pernah berkata aku ini Bapa, enggak pernah. Pak, dia itu tidak kenal Bapak, Pak Bimo, Bruno. Dia tidak memakai nama Bapak. Oh. Jadi ya, hanya Yesus. Bapak hanya Yesus saja gitu ya. Allah, Bapak itu kiasan Yesus Allah. Hanya berlaku selama Yesus di bumi. Yang disebut di bumi itu bumi daratan dan langit tingkat 2.
dari bumi. Makanya kata Bapa masih muncul di Wahyu 3 ayat 21. Aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Kalau Bapak nggak paham begini sampai kapanpun jungkir balik, kami paham Pak, kami itu paham. Ya konteks waktu kapan Bapak, kapan dipanggil Bapak, kapan tidak, kami paham. Tahun 66 Masehi juga tidak ada disebut-sebut Bapak. Tidak ada. Kalau begini Pak, pertanyaannya begini Pak, mengapa Yesus mengatakan bahwa hanya Bapak yang mengetahui hari kiamat? Itu menurut pandangan Bapak seperti apa? Itu Matius 24 ayat 36. Bapak harus membaca Wahyu 20 ayat 11. Dari hadapan Yesus lenyaplah langit dan bumi. Yesus manusia tidak tahu hari kiamat, betul. Yesus roh, Yesus Allah, dia yang menentukan hari kiamat. Apanya yang tidak clear? Bapak nggak ngerti Wahyu 20 ayat 11. Itu saja bedanya. Enggak Pak, maksudnya kan gini, di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 36. Ini kan Yesus sendiri yang bilang. Udah tahu Pak, Yesusnya masih manusia. Bapak ngerti nggak? Yesusnya masih manusia, ngerti? Sampai sini ngerti? Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yes. Yesusnya masih manusia, maka Yesus berkata, aku nggak tahu hari kiamat, malaikat juga nggak, cuman Allah yang dipanggil Bapa. Ketika Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah, ya dia yang menentukan hari kiamat. Ada ayatnya Wahyu 20 ayat 11, kurang clear apa? Yang cerdas pada ngerti nggak penjelasan saya? Bunyinya seperti apa itu Pak? Bunyinya Pak, ya. Kalau boleh tahu Pak. Dari hadapan dia yang duduk di tahta putih itu, lenyaplah langit dan bumi dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Tuh, Wahyu 20 ayat 11. Siapakah dia yang duduk di tahta putih? Dia adalah Wahyu 4 ayat 2. Yesus. Mau ngomong apa? Itu beda Pak Pendeta. Jadi Yesusnya Bino ini berbeda dengan Bapak. Kalau Yesus Bapak kan tahu hari kiamat karena kan Tuhan. Tapi kalau Bino kan Yesus yang itu sendiri kan Tuhan, tapi yang nggak tahu hari kiamat. Aku mengeyel aja. Makanya teman-teman kita 3 kritik. Makanya saya nanya yang cerdas, yang paham.